Dirapikan di papan, enggak usah di papan. Enggak usah sih di sini ya, di sini di tengah. Ya. Malah kok bisa? Udah? Sudah. Yes, makasih ya. Bisa dimulai ya. Silakan ketua kelas. Ada? Wakilnya. Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni waj'alni min ibadikas sholihin. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillah sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana kabarnya?
Yang kompak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang tidak baik? Sebelum pembelajaran dimulai, saya mau absen yang hari ini tidak masuk. Siapa? Nihil. Rohib. Ngapusi ya? Saya absen dulu. Alma. Bismillahirrahmanirrahim. Alfian. Anindya. Aaron. Ashril. Awanis. Mana? Oh, ya. Azhar. Depi. Deno. Dina. Fabianca. Vika. Ira. Kania. Karinina. Keisha. Laura. M. Firdaus. Ikut lomba. Ada surat dispennya enggak? Oh, panggilan. Manggali. Melisa. Milati. Oh, depan. Mufida. Muhammad Abdo. Muhammad Afif. Muktafia. Naya Aulia. Nia. Nindya. Ulfat. Pramesti. Koriatul. Rasya. Revalia. Okay. Rohib. Oh, ada. Sevilla. Tasya. Nihil ya berarti ya. Isi ya. Ini suaranya apa ini? Kok Bu Andri? Oh, enggak. Ada yang bisa bantu saya benahi proyektor? Ini proyektornya kayaknya beda ya? Oh, habis beli katanya. Tolong sambungkan di sini ya, Mas. Baik, sebelum mohon perhatian. Nggak bisa. Ulangan harian bab pernikahan. Kemarin yang belum mengerjakan
4 orang yang merasa belum mengerjakan. Nanti silakan list di grup ya, yang belum saja. 4 orang anak. Ada apa itu namanya? Pertanyaan yang menyulitkan atau tidak? Gimana? Satu-satu. Nggak bisa, Mas. ADMI coba ADMI. Betul ADMI Pak. Ini kan colokan di sini ke sini. Tadi ini bukan ADMI. ADMI-nya di sini. Nggak bisa ya. Terus bentar. Baik, yang belum ya terima kasih Mas, nggak usah pakai. Yang perhatian. Nanti ada waktunya sendiri ya. Mas, duduknya mana Mas? Duduknya enggak ada. Dipinjam Mbak ya? Dipinjam. Iya. Tugasnya kemarin bab pernikahan. Halo. Tugasnya bab pernikahan sudah dijawab atau belum? Sudah dikerjakan atau belum? Kemarin saya beri pertanyaan loh. Sudah dikerjakan atau belum? Jawabannya? Yang tanya kemarin siapa ya? Yang tanya siapa? Oh, siapa namanya? Ya, yang sudah jawab. Yang sudah jawab, halo. Yang sudah jawab tugasnya bisa angkat tangan, saya kasih nilai. Ya. Kenapa wanita yang sedang haid tidak boleh ditalak? Hanya kalau itu kan wanita itu ada berbanding sama hormon, jadi kalau tidak itu semakin meningkatkan endorfinnya. Ada lagi? Angkat tangan. Absen berapa Mbak? 20. Nia. Ada yang bisa jawab lagi? Untuk memudahkan menghitung masa iddah. Absen berapa? 15. Karinina. Ada lagi? Ada lagi yang bisa jawab? Cukup? Jadi alasannya kenapa wanita yang sedang haid itu tidak boleh ditalak, karena haid itu kan sel telur yang luruh karena tidak dibuahi. Jadi kalau halangan itu kemungkinan kalau sudah dicampuri bisa jadi bulan depan itu bisa timbul namanya ya bisa hamil, namanya zigot, terus berkembang menjadi bayi. Paham Mbak? Sama memudahkan untuk menghitung masa iddah. Jadi sebenarnya tidak boleh itu karena ya tidak suci juga, tidak boleh ditalak. Jadi mentalak seseorang itu harus dalam keadaan suci. Oke, dari bab pernikahan ada pertanyaan atau tidak? Sumuk ya?
Yang tidak bawa kopiah, bawa semua. Tak suruh maju. Baik, kita hari ini akan memasuki bab baru, bab terakhir ya, yaitu adalah peradaban Islam modern. Di sini ada yang sudah mempelajari bab peradaban Islam modern, membaca. Kemarin belajar atau tidak? Ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit saja tentang apa itu peradaban Islam. Kan ada buku, tau ada buku apa namanya ini? LKS. Boleh baca. Yang bisa silakan angkat tangan tanpa baca langsung. Bab berapa? Bab 10, silakan dibuka bab 10 semuanya. Tidak ada yang berani menjelaskan. Singkat saja peradaban Islam. Silakan ke depan. Nggak ada? Saya tunjuk ya. Ya, silakan. Jaya-jayanya. Peradaban Islam modern adalah tadi apa? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Masa kejayaan Islam. Peradaban itu apa toh? Absen berapa, Mas? Absen berapa? Dan masa apa lagi? Pertengahan. Dan yang terakhir masa modern. Masa klasik itu diawali pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi, di mana pada tahun ini, di era ini, Islam mengalami kemajuan dan peradabannya maju yang mencakup berbagai wilayah. Ya, jadi dulu namanya Jazirah Arab, daerah Arab itu, mulai Afrika Utara sampai Balkan itu daerah mana? Eropa Tenggara kalau nggak salah. Kemudian setelah era klasik ya, itu ada era pertengahan. Era pertengahan itu di mana era ini Islam sudah mulai mengalami apa? Penurunan peradaban. Jadi Islam mulai melemah kejayaannya. Sekitar tahun 1250 sampai 1500. Sebenarnya saya ingin menggunakan apa? Proyektor, ternyata tidak bisa. Saya akan menunjukkan peta. Berhubung tidak bisa, akhirnya di hayal nanti setelah jam saya silakan cari peta Arab Saudi. Ya. Jadi dulunya itu daerah Jazirah Arab itu yang memangnya jadi satu, akhirnya terpecah di tahun 1250 sampai 1500. Hal itu disebabkan juga karena ada perbedaan aliran pendapat Syiah dan Sunni. Di sini ada yang tahu apa itu Syiah, apa itu Sunni? Silakan yang bisa langsung angkat tangan. Apa itu Syiah, apa itu Sunni? Ayo, salah enggak apa-apa, belajar kendel. Ya. Syiah itu Dengarkan. kalau Sunni itu sesuai ajaran Islam, Syiah itu di luar ajaran Islam. Ada lagi yang bisa? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Absen berapa, Mbak? 2. Syiah dan Sunni masih
Nggak tahu? Sing ngantuk-ngantuk. Mbak yang depan. Mbak yang depan. Di Turki namanya Turki Utsmani atau Turki Ottoman biasanya. Turki Utsmani itu adalah dinasti yang besar dan terlama berdirinya. Dan terakhir kali runtuh. Jadi perlu diketahui dinasti Ottoman atau Turki Utsmani itu pernah berjasa di Indonesia. Ada yang tahu jasanya apa? Ada yang tahu? Saya tunjuk ya. Saya tunjuk ya. Saya tunjuk. Ayo Mas, belakang Mas. Apa Turki Utsmani pernah mendapat pernah menyumbangsikan jasanya kepada Indonesia? Salah satunya apa? Turki Utsmani. Turki Utsmani. Turki Utsmani. Ayo Mbak yang pojok. Turki Utsmani pernah menyumbangkan sihnya di Indonesia? Ada yang tahu? Tidak ada? Ya Mas. Pernah mengirim absen berapa? Absen 7. Jadi salah satu, ada lagi yang bisa jawab? Jadi gini, salah satunya yang disebutkan Mas Azhar tadi, Turki Utsmani berjasa untuk Indonesia itu di zaman penjajahan itu mengirim bantuan. Jadi Aceh itu mengirim surat ke Turki Utsmani untuk meminta bantuan untuk membebaskan Aceh dari Portugis atau dari bangsa Eropa. Lalu yang tidak kalah pentingnya, saya lupa sultan keberapa itu pernah mengirimkan ulama-ulama ke Indonesia sebelum Indonesia itu dimasuki oleh agama Islam. Beberapa ulama dikirim sampai di Indonesia sebelum berdakwah mati. Karena apa? Tanah Indonesia itu tanah wingit, tanah angker. Akhirnya sultan tersebut bingung, akhirnya mengirim Syekh Al-Bagir. Syekh Al-Bagir itu siapa? Syekh Subakir yang menumbali tanah Jawa. Selanjutnya setelah Syekh Subakir itu, ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Syekh Subakir itu setelah menumbali, setelah dirasa ulama-ulama masuk kok apa namanya sudah aman, tidak ada yang mati karena gangguan gaib, akhirnya ada utusan dari, kalau nggak salah dari Kamboja, kalau nggak salah dari Vietnam. Namanya ada yang tahu? Maulana Malik siapa? Alah. Siapa? Sunan Ibrahim. Benar. Jadi Turki Utsmani itu mengirim ulama-ulama termasuk Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Kemudian ada Syekh Asmorokondi, ayah dari Sunan Ampel. Kemudian ada lagi Syekh Jumadil Kubro di Trawulan. Ada yang sudah berziarah ke sana? Tidak ada. Itu dulu ulama yang dikirim dari, kalau ayah Sunan Ampel, Syekh Asmorokondi yang makamnya di Tuban itu berasal dari namanya Syekh Asmorokondi, Samarkan. Samarkan itu di mana? Daerah sana loh, Uzbekistan. Itu atas utusan Sultan Turki Utsmani. Dan lanjut lagi, kembali ke materi. Setelah itu Islam sudah mulai melemah. Akhirnya di tahun modern, pada era modern tahun 1800 sampai saat ini, itu umat Islam mulai
mengalahkan Eropa. Mengalahkan apa? Dari segi teknologinya, ilmunya, terus apa lagi? Apa lagi? Ayo Mas, ayo apa lagi? Ayo apa lagi? Jadi pada saat itu 1800-an itu Eropa, bangsa Eropa itu sudah menguasai teknologi yang namanya mesin uap. Jadi seperti kereta api uap, terus kemudian kalau di militernya ada kapal laut uap. Itu di tahun itu Eropa sudah menguasai teknologi itu. Lalu akhirnya umat Islam mulai bangkit. Wah, saya sudah tertinggal dengan bangsa Eropa. Karena apa? Karena tadi perpecahan wilayah di Jazirah Arab. Terus kemudian ada perbedaan aliran antara aliran Syiah dan Sunni. Akhirnya apa? Generasi mudanya itu tidak ada. Tidak terawat. Akhirnya sudah Islam mengalami ngantuk ya, ngantuk cerita ya, atau tugas saja? Tugasnya nanti saya sampaikan di belakang saja. Atau ice breaking dulu. Saya cari 3 orang, nanti tak suruh maju kalau tidak konsen. Sambung ayat, mau? Sambung ayat ya. Dari sana ya. Ice breaking dulu ya. Dengarkan kata saya. Ikuti kata saya. Paham? Siang. Malam. Sore. Malam. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Ada berapa siang? Ada diam. Ada berapa siang? 4. Lanjut ya. Pagi, sore, siang, malam, pagi, malam, pagi, siang, sore. Ada berapa sore? 3. Oke, ada lagi? Pagi, malam, sore, siang, pagi, malam, sore. Berapa pagi? 2. Instruksinya tadi apa? Instruksinya di awal tadi? Ikuti kata-kata saya. Paham maksudnya? Belum paham Mas Yan? Ayo maju. Ayo Mas, maju Mas. Ayo maju. Ayo maju, enggak apa-apa. Ayo maju. Ayo enggak apa-apa, ayo maju. Naik. Oke, ini nanya dikasih apa? Permen. Nyanyi? Selawat aja ya. Selawat ya. Kita sejalan dengan materi kita agama. Oke? Terserah. Selawat terserah. Sudah bisa selawat tadi? Tidak bisa. Apa Mars SMA Pleman? Aduh. Biasanya kan marilah SMA Pelemahan. Apa? Ada yang mau silakan cari teman lagi speaking. Enggak usah wis, tak carikan wis. Tepuk 1. Yang enggak tepuk maju. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1.
Ayo jujur, ayo jujur. Coba. Ya betul dulu kok. Dapat di glosarium. Ada apa? Dibaca bersama-sama. Jadi itu mencari kebenaran yang belum. Nah, jadi sebuah permasalahan yang belum ada dijelaskan di Quran, maka beliau ini juga membuka ijtihad seperti itu. Kemudian beliau juga dijuluki sebagai muazzis atau pendiri dari organisasi terbesar Islam di Indonesia, yaitu organisasi Sang Surya, organisasi Muhammad. Kemudian ada pertanyaan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan? Tidak ada? Angkat tangan? Tidak ada? Lanjut. Yang terakhir ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau dari mana? Ada yang sudah pernah? Oh iya, perlu digarisbawahi, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga tokoh pahlawan nasional. Sama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari atau Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ada yang sudah pernah ke makamnya? Yang sudah angkat tangan? Jombang Cukir, desa Seblak kayaknya. Desanya namanya Seblak kayaknya. Tebuireng sini ya, mungkin dari sini sekitar 16 kilo. Di dalam pondok, makamnya di dalam pemakaman pondok. Ada yang belum pernah ke sana? Perpisahan agendakan ziarah saja ya. Setelah ini Sekal. Kemana? Diganti saja ziarah Wali 9. Ayo kita lanjut. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di mana? Di Gedang, Jombang. Pada tahun beliau ini juga masih keturunan dari Sunan Giri, masih dzurriyyah daripada Sunan Giri. Kemudian beliau lahir dari pasangan Kiai Asy'ari. Makamnya ada di, kalau tidak salah itu masuk mana ya, Mojokerto, perbatasan itu, daerah Mojo Agung. Kiai Asy'ari itu ayahnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Terus dari pasangan siapa? Kiai Asy'ari dengan Nyai Halimah lahir di Gedang Jombang. Pada tanggal 14. Biasanya 14 Februari peringati hari apa? Tahu itu hari Valentine hari apa? Hari 14 Februari hari tadi kan disampaikan, ada yang bilang hari Hari Valentine. Hari apa itu Valentine itu? Hah? Hari? Dari mana sejarahnya kau tahu hari kasih sayang? Hah? Dari barat. 14 Februari. Tanggal lahir dari pada siapa tadi tokohnya? Kiai Haji. Kok tadi ada yang bilang hari Valentine? Biasanya hari Valentine yang bilang memperingati. Tahu sejarahnya hari Valentine? Hari Valentine itu hari apa?
Hari apa? Perpisahan. Biasanya kan banyak tau muda-muda sekarang itu memperingati setiap 14 Februari memberikan coklat, memberikan bunga. Itu hari apa? Hari Valentine. Tahu sejarahnya? Valentine itu sejarahnya dari, mohon maaf, bukan orang Islam. Kemudian karena cinta kasih membutakan, akhirnya kayaknya kalau nggak salah namanya itu Valentine itu loh kayaknya. Saya lupa namanya lengkapnya siapa. Itu akhirnya mati, bunuh diri. Makanya diperingati sebagai hari Valentine bagi orang Barat. Kemudian masuk ke Indonesia, orang Indonesia terutama umat Islam seperti kita juga ikut memperingati. Padahal itu bukan budaya kita. Itu sangat berbeda dengan syariat Islam. Kemudian beliau juga menuntut ilmu di berbagai pondok pesantren, mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Beliau pernah mondok di mana? Di mana? Mojokerto. Langitan. Tahu pondok Langitan? Mana? Tuban. Terus Sidoarjo sampai Semarang. Beliau itu mondoknya sangat jauh. Kemudian ke Kiai Haji Soleh Darat. Kemudian beliau bersama Kiai Haji siapa tadi sebelum Kiai Hasyim Asy'ari? Beliau juga menuntut ilmu di Syekhona Holil Al Bangkalani. Bangkalani itu nama daerahnya. Ya, nama daerahnya. Beliau apa namanya sama Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk. Tahu muazzis pondok pesantren Lirboyo? Siapa namanya? Muazzis pertama. Atasnya lagi. Atasnya enggak apa-apa. Atasnya lagi. Sing lebih sepuh orangnya. Siapa? Pondok Lirboyo. Tahu Pondok Lirboyo enggak? Kiai Haji Mahrus Ali. Itu temannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga masih satu santri, beliau bertiga. Terus beliau juga berguru di Mekah. Silakan dilihat pada paragraf kedua. Beliau di Mekah selama 7 tahun, gurunya Syekh Mahfud. Dari mana itu Syekh Mahfud? Tremas, ada yang tahu? Tremas itu tadi siapa? Pantai tadi siapa bilang pantai? Tidak ada. Pantai yang bilang pantai? Tidak ada. Tremas itu Pacitan. Jadi siapa itu? Syekh Mahfud itu seorang ulama di Mekah. Beliau berasal dari Indonesia. Kemudian ada Syekh Ahmad Khatib. Dari mana? Minangkabau. Mana Minangkabau? Dan kemudian kurang 1 jam ya. Terus kemudian ada Syekh Nawawi. Makamnya ada di mana? Syekh Nawawi. Beliau memang dari Banten. Kemudian beliau sebagai seorang ulama yang menetap di Mekah, beliau wafat di kota Mekah. Kalau nggak salah di antara Baki sama Ma'la. Kayaknya di Ma'la. Syekh Imam Nawawi itu. Ya. Enggak. Kemudian ada siapa lagi? Syekh Ahmad Amin Al-Atar. Kemudian Izin apa itu?
menemui guru soalnya mau ambil custom. Oh iya iya. Selanjutnya ada siapa? Sayyid. Di mana tahu? Tadi Syekh Ahmad Khatib belum ya? Al Sambasi dari mana? Samba itu mana? Samba. Dari mana Samba? Saya lupa. Samba itu dari mana? Sulawesi kalau nggak salah. Sulawesi ya? Samba. Sambaladu. Kemudian ada siapa lagi? Terus ada siapa lagi? Nah, Sayyid Sultan bin Hasyim ini masih keturunan Nabi Muhammad ya, memang. Terus ada siapa lagi? Terus ada. Nah, Sayyid Husain Al-Habsyi ini adalah kakek daripada, ada yang tahu siapa? Al-Habsyi. Al-Habsyi, kakek daripada Al-Habib Ali. Berarti maaf, bukan ayah dari Al-Habib Ali, pengarang atau apa ya? Ya, Saibul Maulid Simtuduror. Jadi beliau dari Sewun, Yaman. Dari Sewun, Yaman. Siapa tadi namanya? Sayyid Husain Al-Habsyi. Punya anak namanya Al-Habib Ali bin Husain. Nama ayahnya dari Sayyid Husain ini namanya Muhammad Al-Habsyi. Namanya ayahnya itu Sayyid Muhammad Al-Habsyi dari negara Habasyah dulunya itu. Terus ada siapa lagi? Sudah. Beliau akhirnya setelah pulang dari Mekah mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Kemudian pada tanggal 16 Rajab atau sekitar tanggal 31 Januari 1926 lahirnya NU. Jadi 1926 itu lahirnya Nahdlatul Ulama, yang mana organisasi ini bergerak sama seperti organisasi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi. Dan beliau tujuannya mendirikan Nahdlatul Ulama itu atau organisasi NU, tujuannya untuk memajukan keempat imam mazhab. Makanya di lambang Nahdlatul Ulama ini ada berapa bintang? Kelihatan enggak? Ada berapa? Ada 9. Satu yang besar itu Nabi Muhammad, yang 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Terus bawahnya ada lagi 4. Itu apa? Imam mazhab. Imam mazhab itu siapa? Imam mazhab. Ayo Imam mazhab. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Jadi imam mazhab itu seperti yang disampaikan tadi. Kemudian kalau di Indonesia itu menganut mazhab apa? Syafi'i. Ada yang Maliki? Hambali? Tidak ada. Kemudian beliau dijuluki sebagai muassis atau pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau juga memiliki pemikiran penting sampai hari ini masih diperingati setiap tanggal 22 Oktober, yaitu Hari Santri Nasional, di mana pada tanggal 22 Oktober beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan fatwa resolusi jihad
bahwa membela tanah air sebagian dari iman. Akhirnya pertempuran jatuh pada tanggal 10 Oktober. Makanya setiap tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri, yang mana di medan pertempuran 10 Oktober di Surabaya yang digaungkan oleh siapa, Mas? Digaungkan dengan siapa? Bung Tomo. Itu banyak santri kiai yang wafat di medan pertempuran. Akhirnya oleh presiden kita yang ke-7 siapa? Bapak Jokowi ditetapkan sebagai hari tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ayo Mas, yang ngantuk maju ke depan, baca pengaruh gerakan modernisasi. Ayo, ben gak ngantuk. Sambung aja, dia masih ada waktu banyak, 30 menit. Iya. Berapa? 1, 2, S2, 3 anak. Sampai baca pengaruh dulu. Saya Pak. Sembarang wisut. Sing keras. Ya, dengarkan. Pengaruh gerakan modernisasi Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, di bidang akidah adalah menegarkan pemahaman Islam untuk mengatasi praktik-praktik menyimpang dari syariat. Yang kedua, bidang politik, yaitu dengan melakukan gerakan pembaruan Islam berkontribusi pada usaha membebaskan Indonesia penjajahan Belanda. Yang ketiga, Nanti tolong bagikan kertasnya ya. Kertas kayak kemarin. Dan memajukan pendidikan tradisional dengan metode pendidikan modern. Ya. Yang keempat, bidang ekonomi. Gak keras. Gerakan pembaruan Islam ini juga mempengaruhi sektor ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dampak signifikan bagi rakyat Indonesia pada masa itu mengalami kesengsaraan dan kemiskinan. Oke. Sambil duduk dulu. Ayo Mas, keras. Apa hikmah? Ini nilai sih. Nilai-nilai positif dari gerakan pembaruan Islam. Yang pertama, persatuan dengan menekankan pentingnya menjaga ukhuwah wadaniyah, basyariah dan Islamiyah. 2, solidaritas. 3, pembaruan dengan mengusung semangat tajdid. 4, perjuangan atau jihad dengan gerakan modernisasi. Islam memiliki nilai perjuangan atau jihad karena bertujuan untuk menegakkan kembali ajaran Islam yang penuh dengan dinamika perjuangan. 5, kemerdekaan gerakan modernisasi Islam membawa semangat bagi umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jangan sobek dewe. Sudah. Mohon perhatian. Dikit lagi istirahat, kurang 27 menit. Lapar? Masa lapar? Saya lo haus dari tadi. Sedikit saja. Dalam pengaruhnya terhadap perkembangan Islam di Indonesia itu di bidang akidah tadi apa? Akidah. Ayo akidah. Akidah pemahaman. Jadi pembaruan Islam terhadap akidah itu biar halo agar akidah-akidah yang mengandung unsur yang menjatuhkan Islam itu dibuang. Kemudian dalam bidang politik di Indonesia itu digunakan untuk mengusir ya nanti saya jelaskan nanti. Oh ya, tidak apa-apa. Itu di kertasnya diisi seperti kemarin, nilai, kemudian kelebihan saya, kemudian ada lagi apa kekurangan saya, mungkin ditambah saran, tidak apa-apa. Terus saya lanjutkan di bidang pendidikan.
Halo, 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 halo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ayat ya. Halo, saya lanjutkan. Di bidang pendidikan digunakan untuk melakukan reformasi dengan cara mengganti kurikulum pendidikan. Dari kurikulum tradisional menggunakan pendidikan atau menggunakan metode pendidikan modern. Selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi digunakan untuk mempengaruhi sektor ekonomi yang secara tidak langsung maupun langsung memberikan dampak signifikan. Selanjutnya ada nilai positif. Yang pertama ada persatuan, menekankan persatuan. Persatuan atau ukhuwah. Ukhuwah ada 3, ada ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, Basyariyah. Ada yang tahu ketiga ini? Watoniyah, Basyariyah, Islamiyah. Ada yang tahu? Watoniyah, Basyariyah, Islamiyah. Kalau Islam ukhuwah Islamiyah sesama umat. Halo, sesama umat. Terus Watoniyah. Persaudaraan sesama warga negara. Ya, sesama tanah air, masih satu tanah air. Selanjutnya Ukhuwah Basyariyah. Basyariyah, Persaudaraan dengan sesama manusia. sesama umat manusia. Kemudian yang terakhir ada hikmah. Hikmahnya silakan Mbak dibaca. Langsung poin saja. Yang keras, yang keras, yang keras. Oke, stop up. Jadi hikmahnya agar kita bisa berpikir dinamis terhadap perkembangan zaman, agar kita tidak tertinggal oleh zaman. Kemudian B, Mbak nomor 2 dari B, dibaca poin B. Yang keras, yang keras. Oke, sama seperti tadi, menekankan ukhuwah atau persatuan. Selanjutnya poin C. Belajar sejarah pada masa modern, Anda akan mengetahui kelebihan dan kelemahan pada masa lalu. Hal ini menjadi bahan introspeksi untuk menata masa depan Islam. Ya, biar tujuan atau hikmahnya agar bisa mengetahui min plusnya kondisi zaman dulu, sehingga nanti kita bisa membuat jalan pintas atau membuat solusi agar di zaman modern atau zaman yang akan datang itu tidak mengalami kemunduran. Kemudian D, Mbak. D. Mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai landasan dalam menghadapi Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Jadi poin D itu mengkaji ulang, tujuannya sama seperti poin C, agar kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang digunakan untuk menghadapi masa yang akan datang. Terus poin E. Poin E. Ayo, nggak memperhatikan. Yang keras, yang keras. Mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Terus poin F. Poin F, Mas.
semangat untuk berkarya baik melalui gerakan atau grafik maupun bidang atau buku atau majalah untuk Terus kemudian apalagi biografi, karya-karyanya, sama pemikirannya. Cuma tambahan foto aja. Diulangi. Kalau infografis itu foto, cuma tambahan foto saja. Intinya tugasnya sama. Cuma kalau infografis itu hanya ada tambahan fotonya. Paham? Ada pertanyaan? Ya sesuai hitungan tadi. Sesuai hitungan tadi kan berhitung toh. Juga sing infografis itu tugas mandiri. Satu tokoh saja enggak banyak. Jadi sesuai urutan tadi. Jadi umpama satu ya berarti saya membuat Muhammad Ali Pasha. Kemudian kalau dua ya sesuai urutannya tadi loh. Oke, ada pertanyaan? Waktunya wis tak kasih lama wis. Kalau posternya atau infografisnya sampai hari Jumat depan. Kan banyak tugas toh? Saya juga sama. Saya dituntut untuk ya. Ini apa-apa enggak apa-apa. Gimana? Selanjutnya ujian. Gimana? Gak paham ya? Terakhir, enggak, yang saya maksud terakhir bertemu dengan saya itu mengajarnya. Kalau ujian kan sudah enggak. Ya terserah, maksudnya buat sekreatif mungkin. Mungkin, tapi saya berharap semua anggota kelompok itu ikut andil, entah itu menyampaikan apalah.